Pada saat saudara masuk ke dalam, saudara sempat melihat jenazah Joshua Saya melihat jenazah Joshua dengan bersimbah darah. bersimbah darah. Ada saudara melihat Putri Chandrawati? Saya tidak melihat Bu PC. Pada saat itu yang saudara ingat, pintu di ujung kepala tempat saudara Joshua tergeletak itu terbuka atau tertutup? Pintu kamar mandi yang dimaksudkan yang mulia. Bukan, itu kalau lurus kan ke kamar. Oh, berarti pintu sebelah kanan yang mulia. Ya, Pintu gudang itu. bukan, pintu kamar. Oh, pintu kamar yang mulia, ya. Terbuka atau tertutup? Saat yang saya masuk itu saya lihat terbuka setengah yang mulia. Bentar, bisa dilihatin pada saat Joshua tertembak. Saat dia tertelungkup, belum di itu. Waktu dia tertelungkup. Ya, ini yang saudara lihat pertama. Betul yang mulia. Ini yang saya lihat pertama. Ada persimbaan, maksudnya ada darah di sekitar dia. Pintu kamar itu di sebelah mana? Kanan, kiri, atau lurus? Pintu kamar, kalau pintu kamar sebelah kanan. Yang lurus itu pintu kamar mandi. Oh, sebelah kanan itu ada Ya. kamar. Tapi itu kamar gudang yang mulia. Itu barang semua, itu nggak ada tempat tidur. Saudara tidak melihat Putri Chandrawati di sini? Tidak melihat. Oke. Posisi yang saudara lihat seperti ini pada saat pertama kali masuk. Betul yang mulia. Apa yang di benak saudara pada saat itu? Mohon izin yang mulia. Jadi pada saat dia menyampaikan yang seperti tadi kronologis berdasarkan informasi dari dia, dari Pak FS, kemudian saya sambil menganalisa bahwa rentetan ini seperti apa, itu dalam pikiran saya. Kemudian pada saat menganalisa, saya bicara apa adanya. Pada saat dia menepuk tembok kemudian bukan mengeluarkan mata yang berkaca-kaca, saat itu saya juga jadi blank yang mulia. Maksudnya saat itu saya menerangkan situasi saat itu, sehingga saya putuskan untuk saya langsung harus melaporkan pimpinan dan lebih spesifiknya harus mendatangkan olah TKP. Terus saudara keluar tadi kan? Saat itu langsung saya keluar Keluar bertemu dengan saudara dengan Baradae. Baradae. Oke, apa yang saudara lihat? Kemudian ketemu dengan Baradae berdiri di depan pintu dapur. Yang duluan menyampaikan itu Pak FS. Nah itu Richard, saat itu dia nggak bilang Baradae, dia bilang itu Richard yang tembak menembak, dari dia itu yang berdiri dari atas tangga. Kemudian saya tanyakan ke dia, betul kamu yang tadi tembak menembak kamu di atas tangga itu? Siap komandan. Cukup dia menyampaikan itu, kemudian saya langsung meninggalkan dia karena saya harus langsung menghubungi tim olah TKP dan melaporkan pimpinan. Persis di sebelah rumah itu ada taman dari area TKP sendiri. Oke. Terjebak skenario Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Polisi ini ikut babak belur. Bagaimana tidak, polisi ini sampai jatuh sakit akibat terjebak skenario yang dibuat Ferdi Sambo. Polisi ini bingung, pasalnya sejak awal kasus tewasnya Brigadir J terkuak, sikap Ferdi Sambo membuatnya blank. Polisi tersebut tak lain adalah mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit. Diceritakan AKBP Ridwan Soplanit dalam persidangan, Ferdi Sambo sempat memintanya untuk membuat besar kasus kematian Brigadir J. Dari keterangan AKBP Ridwan, suami Putri Chandrawati itu memerintahkan agar tidak perlu beramai-ramai atau jangan menyampaikan ke garis di luar perintah komandonya. Ridwan mengaku tertekan karena diintervensi hingga sempat jatuh sakit selama sepekan. Kamu untuk kejadian ini jangan ramai-ramai, jangan ngomong dulu kemana-mana, karena ini terkait dengan aib keluarga, masalah pelecehan istri saya, kata Ferdi Sambo ke Ridwan dengan nada tegas. Kapan dia ngomong begitu? Pada saat di dalam rumah atau sudah saudara keluar dari rumah? Tanya Hakim Wahyu. Pada saat dalam rumah, pada saat sudah saya mau meninggalkan dia, ujar Ridwan. Perasaan Ridwan pun sempat terombang-ambing dan blank akibat ucapan dan peristiwa yang menimpa Brigadir Yosua.
Sebab dia kebingungan harus memulai dari mana dalam membuat hasil olah TKP di rumah Jenderal Bintang 2 tersebut. Saya terombang-ambing, saya blank saat itu, katanya. Saya mulai dari mana? Makanya saya tidak mau larut dengan cerita. Saya putuskan untuk melaporkan pimpinan olah TKP, lanjut Ridwan. Hal itu membuat dia drop karena kelelahan. Berhadapan dengan ini penembakan Brigadir Yosua, secara psikis, secara fisik saya sangat melelahkan, ungkapnya. Ya, sakit dari hari Senin sampai hari Sabtu, tandasnya.